Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Prapaskah yang ke-5 pada hari ini, kita berada dalam sebuah pergumulan berat di tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Namun demikian, mari kita menghayati kesengsaraan Yesus pada waktu itu, sehingga di tengah penderitaan ini kita senantiasa mendapatkan kekuatan. Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara semuanya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan berat bangsa dan negara kita, kita meyakini bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, senantiasa memberikan berkat dan mengajarkan kepada kita untuk terus percaya kepada Dia. Kita nyatakan iman kita kepadanya melalui Kidung Jemaat 18 bait 3 dan 4. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya lah kasih-Nya dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali menengok kehidupan kita. Apakah kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita sudah kita tanggapi dengan sebaik-baiknya? Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 mengingatkan kepada kita demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian tadi Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menyatakan cinta kasih kepada Allah yang juga kita wujudkan kepada sesama kita. Dalam kondisi keprihatinan di tengah bangsa dan negara kita,
Mari kita terus belajar untuk menjadi umat yang tidak serakah, tetapi mau berbagi kepada sesama kita. Namun kalau kita jujur, seringkali kita belum dapat melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan melalui Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 3. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosamu, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu. Iblis sengsara dan perang, percaya yang teguh. Kita telah memohon Yesus yang telah menang menyertai hidup kita, agar kita percaya dan teguh kepada Dia. Berita anugerah sekaligus petunjuk kehidupan baru bagi kita terambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang percaya kepada Dia, Dia akan nyatakan kesetiaan kepada kita, dan mari kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Dia. Kita bersama menyanggupi melalui Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 3. Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 3. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu
Tuhan, bahwa Kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ketika kami memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Tuhan kembali mengumpulkan kami di tengah situasi keprihatinan yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak akan dapat menghadapi ini semuanya dengan menggunakan kekuatan kami sebagai manusia. Karena Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong dan menopang kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami bersekutu di tempat ini, kami bersama-sama hendak membawa keberadaan negeri dan bangsa kami. Pemerintah yang harus berjuang untuk menghadapi situasi yang tidak menentu, baik terkait dengan virus corona yang selama ini menjadi sebuah ketakutan dalam kehidupan kami dan berdampak baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan menolong pemerintah bangsa dan negara ini. Demikian juga warga negara Indonesia. Tuhan mampukan untuk bijak menghadapi segala sesuatu supaya kondisi bangsa dan negara ini akan segera pulih. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat yang harus berjuang untuk melayani setiap orang, baik yang sudah positif terkena virus tersebut, baik yang masih dalam pantauan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka, menguatkan dan memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka pun juga dengan keikhlasan hati untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami sebagai warga negara, ajarkan untuk hidup seperlunya, secukupnya, tidak serakah dan menimbun apa yang dibutuhkan oleh tenaga medis, baik itu alkohol, masker, hand sanitizer, dan lain-lainnya yang mengakibatkan banyak rumah sakit harus menghadapi situasi yang berat, terlebih ketika diperhadapkan berbagai macam hal yang dibutuhkan tidak bisa dicari oleh karena keserakahan manusia yang menimbun. Tolonglah kami Tuhan, supaya melalui peristiwa ini kami terus belajar kepada Engkau dan juga senantiasa memohon pertolongan kepada Engkau, tidak khawatir, tidak takut, supaya kami tidak menimbun apa yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang di tengah situasi demikian tidak bisa bersekutu secara
bersama secara komunal, tetapi harus dalam situasi setiap keluarga. Mampukan kami untuk terus mempercayai bahwa Tuhan hadir di tengah keluarga yang harus tidak bisa lagi melaksanakan ibadah secara komunal. Berkatilah setiap keluarga yang menyelenggarakan ibadah, supaya melalui penyelenggaraan ibadah tersebut iman kami semakin dikuatkan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan menghibur, menguatkan, meneguhkan hati mereka. Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Bapak Widiatmojo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Bapak Toyo, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut, tetapi mereka terus berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan. Berkatilah mereka semuanya ya Tuhan, agar mereka pun memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Keluarga yang harus mendampingi Tuhan, menolong mereka dan menguatkan mereka, supaya keluarga yang mendampingi terus dapat melakukan pendampingan dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sementara ini harus belajar dari rumah. Kami tahu itu tidak mudah, kami tahu itu membuat bosan kadangkala karena mereka tidak bisa lagi pergi seperti biasanya. Dikuatkanlah anak-anak kami supaya mereka kuat sampai dengan kondisi Indonesia ini membaik. Demikian juga kami orang tua yang terus harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan dengan waktu yang Tuhan anugerahkan. Tuhan pun tetap memberikan kesehatan kepada setiap kami. Kami hendak menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sadar ada begitu banyak hal yang hendak kami sampaikan, namun keterbatasan hati kami tidak bisa menyampaikan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan menguatkan kami, bahkan menyempurnakan isi doa kami. Kesempurnaan ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita mengucap syukur pada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, di mana dalam kita mengumpulkan persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 3 Kolose ayat yang ke-16 yang demikian. Kolose 3 ayat yang ke-16 yang demikian saya bacakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan untuk mengantarkan persembahan kita. Marilah persembahan ini kita barengi dengan memuji, dengan memuliakan nama Tuhan, dengan menyanyikan dari KJ 450 ayat 1 dan 2. Kita yang benar haruslah mengucap
ucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kami antarkan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Kami mengucapkan syukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur, mempersembahkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Walaupun situasi pada saat ini dirasa sangat memprihatinkan karena terjadinya wabah virus corona. Tapi semua itu tidak menyurutkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengucap syukur pada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini terimalah persembahan kami, persembahan yang kami kumpulkan yang tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah pada kehidupan kami. Namun semua itu ya Tuhan, kami persembahkan dengan rasa sukacita kami dan keikhlasan hati kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini bisa menjadikan kemuliaan nama Tuhan, khususnya di Jemaat Philadelphia, Yogyakarta. Pada kesempatan ini juga kami menyerahkan Ibu Pendeta Nartiastuti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati Tuhan urapi, sehingga hanya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini ada kekurangan kami, ada dosa-dosa kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Ayat yang begitu sangat panjang, tetapi saya berharap
bacaan kita pada saat ini akan membangkitkan semangat kita menghadapi hidup yang tidak tahu apa yang terjadi di depan. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Demikian kesaksian kebenaran firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi
memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan menyimpan dan memeliharanya dalam hati serta melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup di tengah dunia ini tidak terlepas dari penderitaan. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami penderitaan. Itu adalah sebuah realita yang selalu kita jumpai di tengah kehidupan kita. Dan pada saat ini, bersama dengan seluruh bangsa dan negara bahkan dunia, kita berada dalam sebuah penderitaan yang tidak mudah dihadapi. Tidak mudah dihadapi. Apa yang kita kerjakan ketika penderitaan muncul dalam hidup kita?
Apakah kita sudah menyikapinya dengan bijak? Tidak memperkeruh suasana, tetapi tetap tenang dan bijak menghadapinya. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, wabah virus corona yang merebak di dunia dan khususnya di tengah bangsa dan negara kita, banyak orang menyikapinya dengan tidak bijak. Satu contoh, informasi atau berita yang muncul pada hari Sabtu lalu, bahwasannya setiap kecamatan di Yogyakarta itu sudah 200 orang terdampak virus corona. Meski kita tahu pada akhirnya harian tersebut atau yang memberitakan berita tersebut telah minta maaf, tetapi berita itu kan sudah sampai di mana-mana dan kemudian itu menjadikan ketakutan, menjadikan kengerian bagi orang yang membacanya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, kalau setiap orang memforward berita itu di grup, bukan hanya orang Jogja yang tahu, bahkan di luar Jogja, mungkin di luar negeri, dalam hitungan tidak menit, detik saja berita itu sudah sampai di mana-mana. Meski jelas bahwa berita itu berita yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah satu contoh bahwasanya banyak orang yang tidak bijak menghadapi penderitaan yang sekarang ini muncul di dalam kehidupan kita. Dan itu mengakibatkan kekhawatiran, mengakibatkan ketakutan, bahkan mengakibatkan kemarahan kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau sadar, ketakutan, kemarahan, kekhawatiran itu akan menurunkan imun kita. Dan kalau imun kita turun, kita akan mudah untuk terserang penyakit. Kita akan mudah terserang virus yang mewabah. Itulah sebabnya pada hari ini ketika kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, kita diajak untuk belajar memberitakan berita yang membangkitkan, berita yang memberi harapan, berita yang menenangkan. Apakah ada harapan? Mungkin banyak orang berpikir sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi yakinlah, ketika kita mau percaya, ketika kita mau belajar untuk menghadapi segala sesuatunya secara bijak, tetap ada harapan di dalam Allah. Bacaan pada saat ini berkisah tentang duka, penderitaan yang dialami oleh Maria dan Marta ketika saudara yang dicintainya itu sakit dan kemudian akhirnya meninggal. Kita tahu yang namanya kematian itu biasanya akan menghancurkan semangat hidup seseorang yang ditinggalkannya. Maria dan Marta pun mengalami hal yang sama. Harapan Maria dan Marta, saudara yang dicintainya itu sembuh. Dan sebelum mati, Maria dan Marta sudah memberitahukan kepada Yesus, Yesus, saudaraku ini sedang sakit. Dia berharap Yesus segera datang dan kemudian menyembuhkan Lazarus. Tapi apa yang terjadi? Di dalam bacaan kita dikatakan sengaja Yesus tetap berada
di tempat ia berada. Ayat 6, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seakan-akan Yesus tidak mau melakukan sebuah pertolongan kepada Lazarus. Itu sebabnya Maria dan Marta kemudian harus kehilangan orang yang dicintainya. Sudah nggak ada harapan lagi, sudah mati dan kemudian sudah dikubur. Yesus datang bukan saat Lazarus sakit, kemudian dia menyembuhkan, tapi justru saat Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. Bagi Maria dan Marta sudah terlambat, nggak ada harapan lagi. Orang saudaraku sudah dikuburkan. Lah untuk apa? Ada sebuah kemarahan dalam tanda kutip dalam hati Maria yang kemudian membuat mereka lupa diri. Lupa diri terhadap apa? Lupa diri terhadap imannya kepada Tuhan. Imannya kepada Yesus. Karena dia sudah diliputi oleh kemarahan dalam tanda kutip tadi. Lupa bahwa Yesus sekalipun Lazarus sudah mati, Yesus bisa melakukan apapun juga. Lupa bahwa kita memiliki Allah yang sanggup untuk menolong dan membangkitkan. Itu sebabnya ketika Yesus berbicara kepada baik Marta dan Maria, yang mengatakan Lazarus akan bangkit, mereka menanggapi, ya akan bangkit pada waktu nanti semua orang mati dibangkitkan. Itu kan menunjukkan bahwa lupa bahwa sosok yang ada di depannya itu bisa untuk melakukan sesuatu melampaui apa yang mereka pikirkan. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, meski Maria Marta menanggapinya bahwa kebangkitan yang akan dikerjakan itu adalah membangkitkan yang sebenarnya, bukan kebangkitan bersama dengan orang-orang mati. Yesus datang tetap hendak menyatakan misinya. Dia datang bukan untuk membunuh, dia datang bukan untuk melemahkan, tetapi dia datang untuk membangkitkan. Membangkitkan Lazarus, membangkitkan semangat Maria dan Marta, memulihkan duka cita penderitaan yang mereka alami. Itu sebabnya Yesus mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perkataan itu rupanya dilupakan oleh Marta dan Maria oleh karena duka yang menghimpitnya, penderitaan yang menjadikan sesuatu dalam hati Maria dan Marta tidak seperti yang mereka harapkan. Sikap berani percaya pada kuasa Allah, itulah yang hendaknya menjadi spirit kita. Spirit jemaat Philadelphia berani percaya pada kuasa Allah. Karena penderitaan itu tidak akan mungkin kemudian kita lawan. Kalau Sri Sultan mengatakan dalam pidatonya beberapa hari yang lalu, mari kita terima dengan ikhlas, kita bekerja dengan ikhlas. Artinya kita tidak melawan itu semuanya. Bukan berarti kemudian kita seenaknya sendiri. Bukan itu yang ingin saya katakan.
Tetapi jangan kita kemudian dalam penderitaan yang kita alami saat ini menjadikan kita takut yang luar biasa, menjadikan kita lari dari penderitaan itu. Nggak bisa. Kita tetap harus hadapi penderitaan itu. Dengan sikap seperti apa? Percaya pada kuasa Allah yang membangkitkan. Itu sebabnya saya berpesan kepada kita semuanya. Tunjukkan percaya kita kepada Allah dengan kalimat yang positif, dengan berita yang positif, dengan semangat yang positif, yang membangun umat, yang membangun sesama, bukan justru membunuh. Banyak orang ketakutan bukan karena virusnya, banyak orang ketakutan karena beritanya yang jelek-jelek itu disampaikan. Mengapa di Wuhan segera dapat terselesaikan? Melawan virus itu, mengapa segera dapat diselesaikan? Karena mereka, ungkapan-ungkapan mereka, berita-berita yang disampaikan oleh mereka adalah berita yang membangun, berita yang memulihkan, berita yang memberi harapan. Dan itu ternyata efeknya luar biasa. Berbeda dengan di Indonesia. Berita yang disampaikan adalah berita tentang kematian, berita tentang banyak sekali kasus-kasus yang kemudian menjadikan orang ketakutan. Saya bukan berarti mengajak Bapak Ibu Saudara kemudian menyepelekan adanya virus itu. Tetap kita harus waspada, tetapi waspada kita harus percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah kita wujudkan dalam sikap kita, perkataan kita yang membangun, sikap kita yang menjaga kesehatan. Bersyukur kepada Tuhan itu juga menjadi sebuah sikap yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kalau itu dikembangkan dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut. Kita tidak akan khawatir, sehingga antibodi kita melawan virus itu bisa. Tapi kalau kita takut, sekarang saja Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ada orang batuk-batuk, apa yang dipikirkan? Sudah negatif, ojo-ojo corona. Itu yang terjadi. Jadi bukan sebuah sikap yang membangun, sebuah sikap yang memberi harapan. Itu sebabnya dalam masa sengsara atau masa Prapaskah yang kelima ini, mari di tengah penderitaan yang kita alami, kita membangun hidup bersama dengan sesama kita. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga selalu bersukacita, bergembira, bersyukur. Ojo gampang nesu, ojo gampang gedumel, karena imun kita itu nanti akan turun. Kalau kita imun turun, sulit untuk melawan virus yang ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara belajar dari Yesus yang membangkitkan Lazarus dan juga keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Kita juga membangkitkan, memberikan harapan kepada setiap orang yang kita jumpai. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Terima kasih Tuhan untuk kesaksian kebenaran firman-Mu yang menyapa kami, supaya di tengah penderitaan yang ada kami belajar dari apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada Lazarus dan juga kepada keluarganya, Maria dan Marta. Mampukan kami untuk mewujud nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Jikalau sebentar lagi kami hendak meninggalkan tempat ini, tuntun dan sertai kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 417 bait 1 dan 2. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Bersama dengan seluruh umat percaya kita akan menyatakan pengakuan percaya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan bersama untuk mengakhiri ibadah kita. Hendaklah kau percaya kepada Tuhan, dan percaya itu diwujud nyatakan dalam ucapan, tingkah laku, dan juga sikap kita. Terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa kita, cinta kasih dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah atas saudara semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya.